Hai guys, ketemu lagi sama aku Amos di channel yang ngebahas tentang fotografi dan videografi menggunakan sebuah smartphone. Kalau misalnya nih teman-teman semuanya pengen cari tentang fotografi dan videografi menggunakan sebuah smartphone, kalian ada di channel yang tepat nih guys. Nah, hari ini aku tuh pengen ngebahas tentang salah satu requestan dari subscriberku. Apa itu? Ini dia, lensa Apexel APL24XMH, atau mungkin teman-teman kenalnya Apexel 12-24X gitu kali ya. Lensa ini aku beli di Tokopedia, harganya sekitar Rp135.000. Sebenarnya kalau misalnya ini aku belinya agak sedikit kemahalan sih, karena pas aku cari-cari lagi ternyata ini aku dapat di harga sekitar Rp115-125.000 lah. Beda 10.000 buat is oke lah, yang penting kan bisa kita buat jadi konten. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja ya lensa ini ya. Kira-kira dapat apa aja dan gimana kualitasnya. Yuk kita buka bareng yuk. Oke, misalnya nih kamu beli lensa ini itu packagingnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Warnanya hitam, terus di depannya ada tulisan Apexel APL24XMH. Terus di depannya juga kelihatan besarnya ada tulisan detachable 12-24X gitu. Nah, packagingnya dia tuh kecil banget ya. Kalau misalnya kita ngeliat packaging yang lain nih kayak Apexel yang kemarin kita bahas, itu tuh perbandingannya seperti ini tuh. Jadi kelihatan banget ya, apa namanya, besar kecilnya kelihatan banget. Oke, pas ini aku buka itu tuh aku bakal nemuin kayak gini teman-teman. Nah, aku bakal nemuin hard case kayak gitu kan. Jadi lensanya langsung kepasang di sebuah hard case dan di dalamnya tuh nggak ada manual book ya. Ini tumben nih aku beli lensa Apexel tapi nggak dapat manual book. Mungkin karena simple banget kali ya. Jadi dia kayaknya nggak butuh manual book gitu. Terus ini aku buka. Kamu bakal nemuin lensanya langsung kepasang ke jepitannya nih teman-teman. Nah, ini coba aku buka, sistem ininya tuh pakai ulir ya. Mountingnya tuh dia mounting ulir kayak biasa. Nah, ini kalau satu gini itu tuh 12 kali, dan kalau misalnya tambah ini 12 kali, kalau ditambah jadi 24 kali perbesaran kayak gitu. Nah, material dari lensa ini itu terbuat dari metal ya teman-teman ya. Dia dari bahan metal, jadi lensanya tuh udah cukup kuat, udah cukup bagus gitu. Uniknya di lensa ini tuh di bagian depannya itu kayak ada hoodnya gitu loh. Dia tuh kayak bening tapi ngedoff gitu. Jadi kayaknya sih ini buat nge-reduce cahaya biar cahaya yang masuk ke kamera itu nggak terlalu keras. Keren banget sih kalau ngeliat konsepnya. Ini tuh mirip kayak lensa makro premiumnya si Moment gitu kan. Harganya juga jutaan nih kali ya. Harganya jutaan buat lensa, satu buah lensa. Tapi ini bisa kamu beli di harga Rp135.000. Ya sebenarnya nggak apple to apple sih. Pasti kualitas gelasnya masih bagusan si Moment lens itu. Cuman seenggaknya Apexel bisa bikin konsep yang mirip sama kayak si Moment itu sih. Keren sih menurut aku sih. Kalau kita lihat bareng-bareng di sini, itu tuh lensanya itu udah ada coatingannya nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat di bagian belakang, bagian depan, itu tuh semuanya itu udah ada lapisan coatingnya. Jadi seharusnya lensa ini tuh bisa menghasilkan gambar yang bagus ya teman-teman ya. Kalau ngelihat dari ya, lensa-lensa ini tuh udah bagian depan sama bagian belakangnya itu udah full coating sih. Terus bagian dalamannya, oh dalamannya juga udah ada lapisan coatingnya. Seharusnya lensa ini tuh akan menghasilkan hasil gambar yang bagus nih teman-teman. Jenis jepitannya itu tuh jenis jepitan yang panjang gini nih teman-teman. Untuk jepitan dari lensa ini itu dia jenis jepitannya jepitan plastik begini ya, dan dia panjang. Jadi kalau misalnya kamu punya kamera handphone yang lensanya tuh ada di tengah-tengah tuh, kamu pakai ini jadi lebih gampang. Kamu tinggal pasang, nggak perlu belok-belokin lagi, nggak perlu kamu utak-atik lagi, kamu ubah posisi buat sesuaiin. Jadi kamu bisa pasang di satu titik dan kamu bisa langsung mulai buat foto. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang hard case-nya nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu bawa lensa ini tuh kalian nggak usah khawatir buat wah nanti penyimpanannya rusak nih atau kebentur-bentur nih gitu, karena dia ini sistem penyimpanannya udah cukup bagus. Karena yang pertama dia punya hard case ya nggak bisa dibilang bagus-bagus banget sih, tapi seenggaknya ini udah cukup keras gitu loh. Cukup keras, jadi kalau misalnya kena tekanan kamu taruh tas atau taruh di koper gitu, ketekan masih cukup oke lah kayak gitu. Terus di bagian di dalamnya tuh kamu juga nemuin ada spons yang ngefit sama si lensa, jadi dia nggak akan koplak kegeser-geser kayak gitu. Jadi ya oke lah ini untuk penyimpanannya. Selanjutnya
nggak akan jauh-jauh kamu pasti bakal dapat si microfiber dari si Apexel ini. Sebuah lap yang jadi andalanku kalau misalnya aku mau ngelap-ngelap kamera, ngelap-ngelap lensa, ngelap kacamataku juga. Kadang-kadang aku pakai ini juga. Itu tadi kita udah ngebahas apa aja yang akan kita dapetin kalau misalnya kita beli Apexel 24X MH ini. Nah, biar lebih afdol, sekarang kita coba tes hasilnya aja kali ya. Biasa ini pertama aku pasang ke lensanya, aku pasin, terus yang kedua lensa ini tuh sistemnya ulir yang kayak aku bilang tadi. Kita ulir, kalau udah pas tinggal kita coba pakai foto ya. Misalnya teman-teman lihat contoh sampel gambar yang ini nih, ini merupakan contoh sampel gambar yang aku ambil menggunakan lensa 12 kalinya sih ya, Apexel 12-24 ini. Nah, kalian bisa lihat kan sampelnya seperti ini. Terus kalau misalnya ke gambar yang selanjutnya nih, gambar yang ini nih, ini merupakan sampel gambar yang aku ambil menggunakan lensa 24 kalinya sih Apexel 12-24X ini nih. Hasil gambarnya seperti ini. Nah, gimana nih teman-teman sampel hasil gambarnya dari Apexel 12-24X ini? Kira-kira oke nggak sih menurut teman-teman semua sampel hasil dari lensa ini? Bisa di komen kali ya. Kalau menurut aku pribadi, kayaknya aku tuh kurang rekomendasiin deh teman-teman beli lensa 12-24 kali ini. Karena ini tuh hasil gambarnya agak susah ya Kak, buat ngehasilin lensa, buat ngehasilin foto makro tuh menurut aku pakai lensa ini tuh agak susah gitu loh. Nah, di 12 kali aja udah susah, apalagi ke 24 kali itu tuh jaraknya tuh nggak sampai 1 cm ke objek gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau foto binatang atau foto objek yang bergerak kayak begitu di jarak kurang dari 1 cm itu menurut aku wah susah banget sih. Jadi kayaknya aku nggak rekomendasiin buat beli lensa ini. Daripada ngambil lensa ini, kayaknya better buat ngambil si Apexel HD5M itu, terus atau enggak mau yang bagus sekalian si Apexel HB 100 mm gitu loh. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat sampel hasilnya atau pengen lihat perbandingannya, itu teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Teman-teman bisa lihat itu sampel foto sama video aku udah lampirin di situ semua. Komplit deh, itu antara Apexel HB 5M atau Apexel HD5M atau Apexel HB10X lawan Apexel 100 mm makro. Kayak gitu semua ada di sebelah sini ya. Oke, balik ke lensa ini kayaknya aku kurang rekomendasiin deh buat ngambil lensa 12x24 kali ini. Karena daripada ngambil lensa ini mending ke Apel HD5M atau 100 mm makro sih menurut aku ya. Tapi nggak tahu, mungkin teman-teman pengen foto yang lebih close up, lebih ngezoom, itu kalian bisa aja ngambil 12 kali terus sama 24 kali ini Apexel 24X MH ini teman-teman bisa ngambil aja kalau misalnya kalian mau kayak gitu. Ya udah kayaknya gitu dulu kali ya untuk bahasan lensa Apexel APL24X MH ini. Like video ini kalau misalnya kalian suka, share ke teman-teman, kasih tahu yang lain tentang apa aja sih yang akan didapetin kalau misalnya teman-teman beli lensa ini. Dan jangan lupa di subscribe ya guys. Sampai ketemu di next video.